Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Nur Anindi dengan NIM 862312023-061 dari kelompok 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Perubahan dan Manajemen Strategis. Baik, untuk yang pertama yaitu manajemen perubahan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana untuk membantu individu maupun organisasi beradaptasi terhadap perubahan sehingga tujuan tetap dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dan perubahan dalam organisasi tidak dapat dihindari karena perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, serta kebutuhan masyarakat serta persaingan makin ketat untuk setiap organisasi untuk terus berinovasi. Oleh karena itu diperlukan manajemen perubahan agar perubahan dapat berjalan dengan baik dan meminimalkan berbagai hambatan yang mungkin muncul. Adapun tujuan dari manajemen perubahan, yang pertama membantu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, mengurangi penolakan terhadap perubahan, meningkatkan efektivitas dan juga produktivitas dari organisasi, menciptakan budaya kerja yang lebih inovatif dan juga responsif. Selanjutnya, tahap dalam manajemen perubahan meliputi mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan, selanjutnya menyusun rencana yang akan dilakukan dalam perubahan, kemudian melaksanakan perubahan secara bertahap, selanjutnya melakukan evaluasi dan juga perbaikan yang berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya yaitu manajemen strategik, yang dimana manajemen strategik ini merupakan serangkaian proses dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi organisasi agar tujuan jangka panjang dapat tercapai secara optimal. Dan dalam dunia pendidikan maupun organisasi lainnya, manajemen strategi sangat penting karena membantu menentukan arah organisasi dan memanfaatkan sumber daya secara efektif, serta menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Dan juga ada tahapan dari manajemen strategik yang meliputi yang pertama perumusan strategi dengan menetapkan visi, misi, tujuan, serta strategi apa yang akan digunakan. Kemudian implementasi strategi yaitu menjalankan program dan kebijakan yang telah direncanakan. Kemudian yang ketiga mengukur keberhasilan strategi serta melakukan perbaikan apabila diperlukan. Untuk manfaat dari manajemen strategi, ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu memberikan arah dan yang jelas bagi organisasi, membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat, meningkatkan daya saing organisasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mempermudah organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dan kita tarik sebuah hubungan manajemen perubahan dan manajemen bahwa manajemen bahan dan manajemen strategi ini sangat berkaitan erat karena manajemen strategi yang telah dirumuskan akan berhasil tanpa adanya organisasi yang mengelola perubahan. Sebenarnya perubahan dilakukan tanpa strategi yang jelas sebab organisasi kehilangan arah. Oleh karena itu keduanya harus berjalan secara seimbang agar organisasi mampu berkembang dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan sebagai kesimpulan saya dari materi ini bahwa manajemen perubahan merupakan upaya yang dilakukan organisasi untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Sementara itu, manajemen strategik merupakan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan menggabungkan keduanya, organisasi akan lebih siap menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, serta meningkatkan kerjasama secara berkelanjutan. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai pentingnya manajemen perubahan dan manajemen strategi dalam sebuah organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.